Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia, sahabat Pandu, sahabat kita semua. Kita sekarang di daerah Pasar Rebo, ya, di daerah Pasar Rebo. Ini saya bersama Mas Nanang Sarna, ya, seorang desainer yang sekarang terjun kepada pangan, ketahanan pangan nasional. Fokusnya saat sekarang ini kepada sorghum. Sorghum itu apa? Nanti kita tanya sama Mas Nanang. Terusnya juga, benar nggak sih sorghum bisa menggantikan nasi, ya, yang selama ini kita makan sehari-hari, menjadi bahan pokok sehari-hari. Ternyata sorghum ini sangat bermanfaat. Oke, Mas Nanang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bang untuk datang berkunjung. Ini adalah rumah kediaman Bunda Meni, yaitu sahabat kita, tim kita dalam menggalakkan daulat ketahanan pangan. Sorghum, why sorghum? Kenapa sorghum? Sorghum itu adalah makan warisan leluhur nenek moyang kita yang sangat menyehatkan buat tubuh kita sebelum diperkenalkan dengan padi atau beras. So dengan sorghum itu kita menanam sorghum, bisa kita tanam di tanah pekarangan, tanah pesawahan, di tegalan, di tanah pantai atau di pegunungan, bisa itu. Salah satu contoh, ini di tamannya beliau, Bu Meni, di pinggir kolam, ini bisa tumbuh subur dan ini sudah panen yang ketiga, Abang. Panen ketiga ya? Panen yang ketiga itu yang tadinya yang besar-besar yang tadi di dalam itu adalah yang inti, panen inti. So itu yang sudah bisa dikonsumsi oleh kita sebagai pengganti beras atau nasi. So, yang dipanen yang mana nih, Mas? Ini biasanya gini, kita potong ini. Ini ada iya. malenya ini. Male ini namanya male sorghum. Nah, mestinya yang sudah tua. Nah, ini adalah menjelang mau panen. Ini mungkin seminggu lagi sudah tua. Kita baru panen gini. So, nanti ini tumbuh tunas lagi. Di cabang itu tumbuh tunas lagi seperti ini. Nah, ini nanti akan menjadi malai lagi, malai sorghum lagi. Dan berikutnya tumbuh malai yang berikutnya itu seperti ini, itu adalah bagus untuk benih. Bisa sampai berapa kali panen, Bang? Bisa sampai 4 atau 8 kali. Oke. Untuk panen. Artinya nggak perlu dipotong sampai bawahnya ya, Mas? Nggak perlu dipotong sampai bawah. So, tapi kalau sekali panen potong akar, terus ini bisa, batang sorghum ini bisa dijadikan menjadi tebu karena mengandung lira yang glukos yang sangat baik seperti glukosnya gula aren. Jadi sangat-sangat bagus juga untuk kebutuhan gula dikonsumsi oleh manusia. Artinya ada kandungan gula ya? Ada kandungan gula sangat tinggi dan sangat bagus. Oke. Terus kalau untuk orang diabetes bagaimana? Well, kalau ada gulanya? Kalau untuk makan sorghum memang disarankan untuk makan sorghum sebagai pengganti beras karena sorghum itu sendiri nggak ada sugar, zero sugar. Zero sugar. Ya, so seratnya paling tinggi, high fiber. Ada vitamin B, sangat kaya beta karotin dan proteinnya sangat tinggi. Oke. Ya. Ada probiotiknya ya? Iya, probiotiknya bila kita processing menjadi tempe. Oh. Sumber probiotik yang sangat-sangat Artinya kaya. bisa jadi tempe dan bisa jadi apa aja, Mas? Jadi tempe, jadi tape, jadi aneka masakan cake, minuman. Juga ini juga bisa dibikin istilahnya tuh sereal. Oke. Ya, jadi banyak turunannya ya, Mas ya? Iya, betul. Ada berapa banyak turunan yang saat sekarang ini pernah diolah dari sorghum? Oke, untuk kita dan tim, Abang, kita sudah mencetuskan yaitu membuat varian masakan sorghum yang menyehatkan dan sehat nikmat itu sudah 130 varian sorghum termasuk yaitu cookies atau bakpia yang bakpia itu asalnya dari Jogja. Kita kasih tepungnya pakai tepung sorghum. Itu nanti bakalnya kita tujukan untuk cemilan atlet-atlet Indonesia. Wow, mantap. Dan
jamaah haji. Karena dalam kandungan tepung sorghum itu nutrisi sudah lengkap dan menyehatkan tubuh kita sehingga kuat dan bisa menjalankan aktivitas. Mantap. Salam sehat untuk sorghum. Teman-teman, sahabat semua sudah dapat penjelasan ya dari Kang Mas. Ya, oke. Bahwa manfaat sorghum ini sangat besar sekali, turunannya sampai 130 Betul. turunan ya, dan bisa untuk tepung, bisa untuk tempe yang saat sekarang ini banyak orang rakyat Indonesia makan. Yang jelas ganti nasi dengan sorghum. sorghum. Oke. Terima kasih. Salam sehat.